Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, ini bagian pertama. Nah, saya akan tampilkan 8 soal ya yang mengenai soal kecepatan ya. Kalian bisa perhatikan dari 1 sampai 8. Oke, kita langsung saja ya bahas setiap soalnya. Soal yang pertama, 8 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Nah, di sini kalian perhatikan setiap satuannya, baik satuan jarak dan juga satuan waktunya. Nah, satuan jarak di sini ada kilometer. Nah, kalian perhatikan satuan waktunya juga di sini ada jam. Kemudian kilometer. Nah, di sini mengalami perubahan, yaitu menjadi satuan meter, sedangkan satuan waktunya tetap sama ya. Kemudian 8 ini 8 per 1. Nah, karena yang berubah satuan jarak, di sini saya akan tampilkan satuan jaraknya ya. Kemudian 8 ini ya mengalami perubahan nilai karena satuannya juga berubah. Kilometer ke meter. Nah, kalian perhatikan satuan jaraknya kilometer ke meter. Dia itu turun 3 tangga. Karena dia turun 3 tangga ya. 3 tangga itu nilainya 1000. Nah, karena dia turun berarti 8 dikali 1000 ya. Sedangkan yang 1 jam ya, karena satuannya tidak ada perubahan, maksudnya tidak mengalami perubahan, yaitu jam ke jam sama, maka nilainya tetap sama, yaitu tetap 1 ya per 1. Berarti 8 dikali 1000 per 1. 8 kali 1000 hasilnya adalah 8 per 1. Nah, per itu pembagian, berarti 8000 bagi 1 ya sama saja hasilnya 8000. Maka hasil dari soal nomor 1 adalah 8000 meter per jam. Soal nomor 2, 180 meter per jam sama dengan meter per menit. Nah, kalian perhatikan satuan jaraknya yaitu meter dan juga satuan waktunya yaitu jam. Meter ke meter. Nah, ini tidak mengalami perubahan karena sama satuannya meter ke meter. Sedangkan satuan waktunya yaitu jam mengalami perubahan, yaitu berubah menjadi menit ya. Jadi menjadi satuan menit. Nah, di sini 180 itu 180 per 1. Artinya yang mengalami perubahan adalah 1 jamnya ya, bukan 180-nya. Nah, karena yang mengalami perubahan itu satuan waktu, saya akan tampilkan satuan waktunya ya. Kalian perhatikan, nah kita tulis dulu 180. Nah, di sini 1 jam itu nilainya 60 menit. Artinya 1 ya, karena jam ke menit itu mengalami perubahan, artinya 1 ini kita kalikan dengan 60 ya, karena jam ke menit itu 60. Kemudian 180 per 60. 1 kali 60 itu hasilnya 60. 180 per 60 atau 180 dibagi 60. Hasilnya adalah 3. Berarti 3 meter per menit. Soal nomor 3, 2400 meter per menit sama dengan kilometer per menit. Nah, di sini kalian perhatikan satuan jaraknya yaitu meter dan juga satuan waktunya yaitu menit. Nah, meter ini mengalami perubahan ke arah kilometer ya. Satuannya berubah menjadi kilometer, sedangkan satuan waktunya yaitu menit tidak mengalami perubahan ya, yaitu sama menit ke menit. Nah, 2400 ini 1 ya per 1. Nah, berarti yang mengalami perubahan adalah 2400-nya ya, bukan satunya. Nah, di sini saya akan tampilkan satuan jaraknya. Kemudian 2400, nah berarti meter ke kilometer. Meter ke kilometer 1, 2, 3.
berarti dia naik 3 tangga. Karena dia naik berarti 2400 ini dibagi 3 tangga. 3 tangga itu 1000 ya, berarti dibagi 1000. 2400 dibagi 1000 per 1. Nah, 1 ini tidak mengalami perubahan ya, karena satuannya sama tadi, menit ke menit. Nah, kalian perhatikan 2400 dibagi 1000. Nah, di sini kalian perhatikan 2400 dibagi 1000. Nah, ini sama saja 2400 per 1000. Ya, kita kembali ke materi pecahan. Jika kalian mungkin bingung 2400 bagi 1000. Nah, di sini 2400 per 1000. Nah, di sini kalian coret saja nolnya, masing-masing 2 yang dicoret ya. Karena 2400 kan hanya punya nilai 02, berarti yang kita coret cuma 2 nolnya. Nah, berarti tinggal 24 per 10. 24 per 10 ya, itu desimalnya adalah 2,4 ya. Berarti hasilnya adalah 2,4 km per menit. Ya. Soal nomor 4, 32 meter per detik sama dengan meter per menit. Nah, kalian perhatikan satuan panjangnya dan juga satuan waktunya. Satuan jaraknya yaitu meter ke meter. Ini sama satuannya, maka tidak mengalami perubahan. Sedangkan satuan waktunya itu detik berubah menjadi satuan menit. Ya, berarti 32 per 1. Nah, berarti yang berubah itu 1 detiknya. Ya. Nah, di sini karena yang berubah satuan waktunya, saya akan tampilkan satuan waktu ya, di mana detik akan kita rubah ke menit. Ya, jika kalian perhatikan satuan waktunya tidak ada perubahan detik ke menit ya, yang ada itu menit ke detik. Nih, kalian perhatikan menit ke detik. Nah, karena di soalnya itu detik ke menit, maka cara pengerjaannya nanti dibagi ya. 32 per 1. Nah, satunya ini kalian bagi dengan 60 ya, karena kan di tabel itu hanya perubahan menit ke detik, tidak ada perubahan detik ke menit ya. Maka kalau misalkan terbalik posisinya ya, maka kita cara pengerjaannya adalah dibagi 32 per 1 dibagi 60. Nah, kalian perhatikan 1 dibagi 60 ini ya, posisi di bawah. Karena yang di bawah itu pembagian, maka cara pengerjaannya akan kita rubah menjadi perkalian. Jadi 32 dikali 60 per 1. Ya, 60 per 1, 60 bagi 1 hasilnya 60. Jadi boleh kalian tulis 32 dikali 60 saja. 32 dikali 60, maka hasilnya adalah 1920 meter per menit. Soal nomor 5, 12 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Kalian perhatikan satuan jaraknya dan juga satuan waktunya, kilometer ke meter. Nah, ini mengalami perubahan satuan. Dan juga satuan waktu juga mengalami perubahan jam ke satuan menit. Artinya di atas dan di bawah ini mengalami perubahan ya, perubahan satuan. Berarti nilainya baik yang pembilang ataupun penyebutnya, yaitu pembilang itu 12 dan penyebutnya 1, itu mengalami perubahan nilai nantinya ya. Oke, kita tampilkan dulu satuan jarak dan juga satuan waktunya. Kemudian 12, nah 12 ini akan kita kali atau bagi sesuai tergantung dari perubahan satuan jaraknya. Di situ satuan jaraknya kilometer ke meter. Nah, kalian perhatikan satuan jaraknya kilometer ke meter. Nah, ini berarti dia turun 1, 2, 3. Karena dia turun, berarti 12 dikali. Ya, cara pengerjaannya dikali. 12 dikali, nah ini 3 tangga itu nilainya 1000 ya. Berarti 12 dikali 1000. Kemudian per 1 jam ke menit. Nah, 1 jam ke menit itu nilainya 60. Nah, berarti kita kali ya, berarti 1 dikali 60. Nah, ini masing-masing kita selesaikan ya. 12 dikali 1000 hasilnya adalah 12.000 per 1 dikali 60 hasilnya adalah 60.
12.000 dibagi 60. Nah, kita coret nolnya masing-masing 1. Kenapa 1? Karena 60 hanya cuma 1, paling sedikit 1. Jadi, kita coret saja 1 ya. Berarti sisanya 1200 per 6. 1200 per 6 atau 1200 dibagi 6. Hasilnya adalah 200 ya, 200 meter per menit. Soal nomor 6, 0,21 km per menit sama dengan meter per jam. Di sini satuan jaraknya dan juga satuan waktunya juga mengalami perubahan ya, kilometer ke meter, begitu juga menit ke jam. Nah, di sini yang akan kita rubah dua-duanya ya, yaitu 0,21 ini akan mengalami perubahan dan juga 1 juga akan mengalami perubahan. Nah, kemudian 0,21, nah di sini kilometer ke meter ya. Kilometer ke meter itu turun tadi 3 tangga, berarti karena dia turun, berarti cara pengerjaannya adalah dikali 0,21 dikali 3 tangga itu punya nilai 1000, berarti 0,21 dikali 1000 per 1 menit ke jam. Nah, menit ke jam di sini pada tabel perubahannya itu jam ke menit. Artinya ada posisi yang terbalik. Nah, kalau ada posisi yang terbalik, maka cara pengerjaannya adalah dibagi. Ya, berarti 1 dibagi 60 ya. Karena di tabel itu hanya menampilkan jam ke menit ya, sedangkan pada soalnya itu menit ke jam. Berarti cara pengerjaannya adalah dibagi karena terbalik posisinya. Nah, kalian perhatikan 0,21 dikali 1000. Nah, atau kalian ubah menjadi pecahan biasa 0,21 berarti 21 per 100 dikali 1000. Nah, 1000 ini bisa kalian bagi dengan 100. 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10. Berarti 21 dikali 10 hasilnya adalah 210. Berarti hasil perkalian 0,21 dikali 1000 adalah 210 per 1 dibagi 60. Nah, kalian perhatikan nih. Yang posisi di bawah yaitu 1 dibagi 60. Karena yang di bawah itu operasi pembagian, maka akan kita ubah menjadi perkalian. Jadi 210 kalian kalikan dengan 60. Ya, 60 itu 60 per 1 jadi ya. Nah, 60 per 1 berarti sama saja dengan 60. Berarti tinggal kalian kalikan 210 dikali 60. Hasilnya adalah 12.600 meter per jam. Soal berikutnya nomor 7, 1400 meter per menit sama dengan kilometer per jam. Nah, di sini kalian perhatikan satuannya ya, baik satuan jarak yaitu meter dan satuan waktunya yaitu menit. Meter mengalami perubahan satuan yaitu ke kilometer. Begitu juga dengan menit mengalami perubahan ke jam. Nah, kalian perhatikan di sini satuannya, baik satuan waktu dan satuan jaraknya. 1400 ini berarti 1400 per 1. Nah, kedua nilai tersebut akan kita rubah ya, karena satuannya mengalami perubahan. 1400 meter ke kilometer. Kalian perhatikan satuan jaraknya meter ke kilometer naik sebanyak 3 tangga. Karena dia naik, berarti 1400 ini kita bagi. Kita bagi dengan 3 tangga itu punya nilai 1000 ya. Berarti 1400 dibagi 1000 per 1 menit ke jam. Kalian perhatikan di sini adanya jam ke menit ya. Satuan waktunya itu ada jam ke menit. Sedangkan soalnya itu menit ke jam. Berarti posisi yang terbalik. Karena posisi yang terbalik satuannya ya. Berarti cara pengerjaannya dibagi juga. Berarti 1 dibagi 60 ya. Nah, kalian perhatikan yang 1400 dibagi 1000 ya. Jika kalian bingung ya, kita ubah saja menjadi pecahan biasa 1400 per 1000 ya, karena pembagian itu sama saja dengan pecahan. 1400 per 1000. Nah, kalian coret saja nolnya sama-sama 2, kita coret ya, karena paling sedikit nolnya itu cuma 2 yaitu 1400. Sedangkan 1000 kan nolnya 3. Nah, kita coret 2 aja nolnya ya. Jadi 14 per 10. 14 per 10 kalau kita desimalkan berarti
hasilnya adalah 1,4. Nah, berarti hasil pembagian 1400 dibagi 1000 itu hasilnya adalah 1,4 per 1 bagi 60. Nah, di sini kalian perhatikan nih, posisi yang di bawahnya itu 1 bagi 60. Karena posisi di bawah itu operasi pembagian, maka akan kita rubah pengerjaannya menjadi perkalian 1,4 dikali 60. Ya, 1,4 dikali 60. Nah, kalian perhatikan. Kalau kalian lupa cara perkalian desimal ini sama saja dengan perkalian biasa. Anggap saja 60 itu kita hilangkan dulu nolnya. Jadi 1,4 dikali 6 ya. 6 kali 4 itu 24 ya. Hasilnya 4, kita simpan 2 ya. Kemudian tadi 6 kali 4 itu 24, kita tulis 4 simpan 2. 6 kali 1 6 tambah 2 8. Nah, sama saja ya perkaliannya. Perkalian biasa. Kemudian tadi kan 60 ada nolnya 1 ya, kita tambahkan di belakang jadi 840. Nah, baru di sini kita tentukan komanya karena 1,4 itu kan punya koma. Nah, baru di hasilnya di akhir perkaliannya baru kalian letakkan komanya sesuai dengan banyaknya bilangan setelah koma. 1,4 itu kan setelah koma cuma hanya satu bilangan. Berarti kita letakkan komanya itu di sini 1. Kita hitung dari belakang ya, 1. Berarti komanya itu ada di posisi antara 4 dan 0 ya. Berarti hasilnya adalah 84,0 atau 84 km per jam. Soal nomor 8, 480.000 meter per menit. Di sini kalian lihat setiap satuannya baik jarak maupun waktu mengalami perubahan meter ke kilometer, sedangkan satuan menitnya menit ke detik. 480.000 per 1 ya, berarti dua-duanya baik nilai 480.000 itu mengalami perubahan dan juga satunya ini juga akan mengalami perubahan nilai. Nah, kalian perhatikan satuan jarak dan juga satuan waktunya yang saya tampilkan. Nah, di situ 480.000 meter ke kilometer itu naik ya. Meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Berarti 480.000 karena naik berarti dibagi 3 tangga itu punya nilai 1000. 480.000 dibagi 1000 per menit ke detik, 1 menit ke detik. Nah, perhatikan 1 menit ke detik. Nah, di sini berarti tinggal kalian kalikan ya, karena posisinya sama menit ke detik. Berarti 1 dikali 60. Nah, di sini kalian perhatikan 480.000 dibagi 1000. Kalian boleh ubah menjadi pecahan biasa. Dan kemudian kalian coret nolnya 3 ya, karena paling sedikit itu nolnya 3 yaitu 1000. Nah, 480.000 ini juga kita coret nolnya 3. Nah, berarti sisanya 480 per 1 atau 480 dibagi 1 hasilnya adalah 480. Berarti 480 per 1 dikali 60. Nah, itu hasilnya 60. 480 dibagi 60 ya, itu hasilnya adalah 7 ya, 7 berarti 7 km per detik. Nah, ini yang soal-soal yang sudah saya bahas dari nomor 1 sampai nomor 8. Intinya adalah kalian perhatikan setiap satuannya, baik satuan jaraknya atau satuan waktunya ya. Apakah itu dibagi ataupun dikali, jadi sesuaikan dengan posisi satuannya ya. Kalau satuan jarak tinggal kalian lihat, kalau naik dikali, kalau turun dibagi. Sedangkan satuan waktunya jika posisinya terbalik maka cara pengerjaannya dibagi. Tapi kalau posisinya sama sesuai dengan tabelnya maka cara pengerjaannya adalah dikali. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini tidak membuat kalian bingung. Ya, jika kalian mungkin masih terasa bingung,
Ya, kalian boleh putar ulang kembali video penjelasan saya sampai kalian paham. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.